Selain pengumuman Ballon d'Or tahun 2024 yang menjadi trending di lini masa media sosial, kabar pemecatan Erik ten Hag sebagai pelatih Manchester United juga menjadi perbincangan bagi banyak pihak. Sebagaimana diketahui, Manchester United melalui akun media sosial resminya telah resmi mengumumkan pemecatan terhadap Erik ten Hag. Keputusan manajemen Setan Merah untuk mendepak Erik ten Hag ini tidak terlepas dari performa buruk Setan Merah asuhan Erik ten Hag di awal musim ini. Bagaikan hidup yang kadang di atas tapi kadang juga di bawah, perjalanan Erik ten Hag sebagai pelatih Manchester United pun demikian. Mantan pelatih Ajax Amsterdam itu pernah dianggap sebagai harapan baru bagi publik Old Trafford, sebelum akhirnya bernasib sama seperti pelatih-pelatih MU lainnya setelah era Sir Alex Ferguson. Yuk, simak bagaimana perjalanan Erik ten Hag selama melatih Manchester United hingga akhirnya resmi dipecat sebagai pelatih The Red Devils. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Sejak ditinggal oleh Sir Alex Ferguson yang memutuskan untuk pensiun di tahun 2013, manajemen Manchester United kerap berganti-ganti pelatih. Mulai dari David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ralf Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer, hingga Erik ten Hag. Performa impresif Erik ten Hag yang sukses membawa Ajax Amsterdam merajai Eredivisie dan berulang kali mengalahkan tim-tim besar Eropa membuatnya ditunjuk sebagai pelatih Manchester United di awal musim 2022-2023. Saat menunjuk Erik ten Hag sebagai pelatih Manchester United, Direktur sepak bola MU saat itu yakni John Murtough menjelaskan 7 alasan mengapa manajemen MU memilih pelatih asal Belanda itu. Ketujuh alasan itu adalah ten Hag dianggap memiliki visi jangka panjang, ingin membangun tim yang menarik, filosofi bermain yang selaras dengan identitas Manchester United, komitmen pada sepak bola menyerang, penekanan pada pengembangan pemain muda, juara yang terbukti, dan menunjukkan gairah dan energi untuk menghadapi tantangan. Saat pertama kali diperkenalkan sebagai pelatih Manchester United, Erik ten Hag menyampaikan bahwa dirinya mengagumi Manchester City asuhan Pep Guardiola maupun Liverpool yang saat itu masih dilatih oleh Jurgen Klopp. Namun ten Hag juga menyampaikan bahwa era keduanya akan segera berakhir dengan kedatangan Erik ten Hag sebagai pelatih MU. Di musim pertamanya melatih Manchester United yakni musim 2022-2023, Erik ten Hag sudah mendapatkan ujian yang berat. Mantan pelatih FC Utrecht itu harus berhadapan dengan mega bintang sepak bola yang juga merupakan legenda hidup Manchester United, yakni Cristiano Ronaldo. Sebagaimana diketahui, Cristiano Ronaldo menjalani musim pertamanya setelah kembali ke Manchester United dengan impresif. Walaupun MU hanya finish di peringkat ke-6 klasemen akhir Premier League musim 2021-2022, mega bintang asal Portugal itu berhasil mencetak 18 gol untuk Setan Merah di Premier League musim itu. Namun sejak Erik ten Hag ditunjuk sebagai pelatih Manchester United, pelatih asal Belanda itu sering membangku cadangkan Cristiano Ronaldo. Bahkan, ten Hag tidak ragu untuk meminta Ronaldo masuk saat pertandingan sisa 4 menit. Keputusan Erik ten Hag yang berulang kali membangku cadangkan Cristiano Ronaldo dan hanya memberinya waktu bermain sebentar itu memicu kemarahan dari sang superstar. Apalagi, Cristiano Ronaldo diketahui memang sudah ingin hengkang dari Old Trafford setelah MU dipastikan tidak bermain di Liga Champions musim 2022-2023. Kondisi perang dingin antara Cristiano Ronaldo dan Erik ten Hag akhirnya benar-benar meledak setelah Ronaldo melakukan wawancara kontroversial dengan Piers Morgan. Dalam wawancara yang berakhir dengan pemutusan kontraknya bersama Manchester United itu, Cristiano Ronaldo menyebutkan banyak hal yang menjadi permasalahan yang terjadi dalam tubuh MU, termasuk dirinya yang merasa dikhianati oleh Erik ten Hag. Walaupun kedatangannya ke Old Trafford menimbulkan konflik yang berujung dengan hengkangnya Cristiano Ronaldo dari Manchester United, Erik ten Hag berhasil menjawab kritik-kritik yang diberikan kepadanya dengan trofi Carabao Cup musim 2022-2023. Sebagaimana diketahui, kemenangan dengan skor 2-0 yang diraih oleh Manchester United atas Newcastle United memastikan Setan Merah keluar sebagai juara Carabao Cup musim 2022-2023. Walaupun sering disebut sebagai Piala Ciki, pencapaian Manchester United yang berhasil memenangkan Carabao Cup musim itu membuat Erik ten Hag berhasil mengakhiri puasa gelar MU yang sudah berlangsung selama 6 musim. Sejak meraih trofi Europa League dan Carabao Cup bersama Jose Mourinho di musim 2016-2017,
Erik ten Hag menjadi pelatih pertama yang berhasil mempersembahkan trofi untuk Manchester United. Sejak awal kedatangannya ke Old Trafford, manajemen MU mendukung rencana Erik ten Hag dalam membangun Manchester United. Hal itu dibuktikan oleh manajemen Setan Merah dengan mendatangkan pemain-pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Untuk mendatangkan pemain-pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag, manajemen Manchester United perlu mengeluarkan biaya mencapai ratusan juta euro untuk membayar biaya transfer pemain-pemain itu. Di musim pertamanya melatih MU yakni musim 2022-2023, Erik ten Hag sudah menghabiskan biaya mencapai 243 juta euro untuk mendatangkan pemain-pemain yang diinginkannya dalam transfer secara permanen maupun yang menjadi pemain pinjaman. Pemain paling mahal yang didatangkan oleh ten Hag di musim itu adalah Antony. Untuk mendatangkan pemain dengan nama lengkap Anthony Mateus dos Santos itu, manajemen MU harus membayar uang sebesar 95 juta euro kepada Ajax Amsterdam. Selain membayar mahal untuk Antony, manajemen MU juga harus membayar biaya transfer sebesar 70 juta euro untuk mendatangkan Casemiro dari Real Madrid dan membayar uang sebesar 57 juta euro untuk merekrut Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam. Belanja besar-besaran kembali dilakukan oleh Erik ten Hag di musim keduanya melatih MU, yakni musim 2023-2024. Untuk mendatangkan pemain-pemain yang diinginkan oleh ten Hag, manajemen Manchester United mengeluarkan uang sebesar 200 juta euro. 3 pemain mahal yang direkrut oleh Erik ten Hag di awal musim itu adalah Rasmus Højlund dari Atalanta yang ditebus dengan biaya mencapai 73 juta euro, Mason Mount yang direkrut dengan mahar mencapai 64 juta euro, serta Andre Onana yang biaya transfernya mencapai 50 juta euro. Walaupun performa MU sangat berantakan di musim 2023-2024, manajemen Manchester United tetap mempertahankan dan mendukung keinginan Erik ten Hag untuk kembali mendatangkan pemain-pemain mahal. Di awal musim ini, manajemen MU mengeluarkan biaya mencapai 214 juta euro untuk membayar transfer beberapa pemain. Beberapa pemain yang diinginkan oleh ten Hag pun adalah ditebus mahal oleh manajemen Setan Merah, seperti Manuel Ugarte yang ditebus sebesar 50 juta euro dari Paris Saint-Germain, Mathis de Ligt yang biaya transfernya dari Bayern Munchen mencapai 45 juta euro, serta Joshua Zirkzee yang direkrut dengan biaya transfer mencapai 42,5 juta euro. Selama Erik ten Hag menjadi pelatih Manchester United, ex-pelatih Ajax Amsterdam itu telah menghabiskan uang sebesar 660 juta euro atau sekitar 11,3 triliun rupiah untuk membeli pemain-pemain yang diinginkannya, dan membuatnya menjadi pelatih dengan biaya transfer terbesar setelah era Sir Alex Ferguson. Sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli pemain-pemain yang diinginkan ten Hag, gaya permainan yang tidak kunjung membaik, penderitaan Manchester United di era Erik ten Hag pun semakin lengkap dengan bobroknya performa MU di Premier League musim lalu. Sebagaimana diketahui, Setan Merah harus mengakhiri Premier League musim lalu dengan finish di peringkat ke-8 klasemen akhir Premier League musim 2023-2024. Ini menjadi catatan paling buruk sepanjang keikutsertaan MU di Premier League. Tidak hanya itu, MU bahkan mengakhiri Premier League musim lalu dengan mencatatkan selisih gol -1 di klasemen akhir. Ini merupakan kali pertama MU mengakhiri musim dengan defisit gol dalam 34 tahun terakhir. Catatan MU yang hanya mengumpulkan 60 poin dari 38 pertandingan dan menelan 14 kekalahan di Premier League musim lalu juga menjadi catatan terburuk Setan Merah sepanjang keikutsertaan mereka di Premier League. Tidak hanya di Premier League musim 2023-2024, Erik ten Hag sudah mencatatkan rekor buruk pada musim pertamanya di Premier League, yakni musim 2022-2023. Di musim pertama Erik ten Hag menukangi MU, pelatih asal Belanda itu sudah membuat Manchester United berulang kali menjadi bulan-bulanan di Premier League. Pada pekan kedua Premier League musim 2022-2023, Setan Merah harus kalah dengan skor 4-0 dari Brentford. Di musim yang sama, MU juga menjadi bulan-bulanan dari sang tetangga berisik yakni Manchester City. Skuad asuhan Erik ten Hag seperti diajari bagaimana caranya bermain bola oleh The Citizen yang berhasil menang dengan skor 6-3 melalui hat-trick Erling Haaland dan Phil Foden. Dan tentu saja, yang paling mengenaskan adalah saat MU asuhan Erik ten Hag dibantai dengan skor 7-0 oleh Liverpool di pekan ke-26 Premier League musim 2022-2023, yang menjadi rekor kekalahan terbesar MU dari sang rival abadi itu. Walaupun hanya finish di peringkat ke-8 klasemen akhir Premier League musim 2023-2024, dan menjadi juru kunci di fase grup Liga Champions musim 2023-2024,
Erik ten Hag nyatanya masih sanggup membawa Manchester United mencapai final FA Cup di musim itu. Keberhasilan Manchester United mencapai partai puncak FA Cup itu pun dilalui dengan meraih kemenangan dramatis atas sang rival abadi yakni Liverpool. Namun di final, Setan Merah harus menghadapi sang tetangga berisik yaitu Manchester City. Saat mayoritas pecinta sepak bola mengira Manchester City lah yang akan memenangkan FA Cup musim lalu, Manchester United justru tampil memukau dengan mengalahkan The Citizen. Melalui gol Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo yang hanya mampu dibalas sekali oleh Jeremy Doku, Erik ten Hag berhasil mempersembahkan trofi FA Cup musim 2023-2024 untuk Manchester United. Dengan keluar sebagai juara FA Cup, Ten Hag sukses membawa MU menjadi salah satu wakil Premier League yang bermain di Europa League musim 2024-2025. Pencapaian Manchester United asuhan Erik ten Hag yang memenangkan FA Cup musim 2023-2024 membuat pelatih asal Belanda itu mendapatkan perpanjangan napas di Old Trafford. Sebagaimana diketahui, performa mengecewakan MU di Premier League dan Liga Champions musim 2023-2024 membuat kabar pemecatan Erik ten Hag terdengar di setiap pekannya. Namun karena pencapaiannya di FA Cup itu, manajemen baru MU yang dipimpin oleh Ineos memutuskan untuk mempertahankan Erik ten Hag sebagai pelatih MU di musim 2024-2025. Tidak hanya dipertahankan sebagai pelatih Manchester United, Ineos bahkan memberikan perpanjangan kontrak kepada Erik ten Hag. Ex-pelatih Ajax Amsterdam itu diberikan kesempatan untuk melatih MU hingga akhir musim 2025-2026. Sejak ditunjuk sebagai pelatih Manchester United di awal musim 2022-2023, Erik ten Hag meminta manajemen MU untuk merekrut beberapa mantan pemain Ajax Amsterdam yang diinginkannya. Di musim pertamanya melatih Manchester United yakni musim 2022-2023, manajemen Setan Merah sudah mendatangkan dua mantan pemain Ajax Amsterdam yang diinginkan oleh Erik ten Hag, yakni Lisandro Martinez dan Anthony Elgasing. Selain kedua pemain itu, mantan pemain Ajax yang paling diinginkan oleh Erik ten Hag untuk direkrut oleh manajemen Manchester United adalah Frenkie de Jong. Untuk mewujudkan keinginan ten Hag, manajemen MU dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Barcelona mengenai biaya transfer sebesar 85 juta euro untuk membawa gelandang asal Belanda itu ke Old Trafford. Namun sayangnya, keengganan Frenkie de Jong untuk pergi meninggalkan Barcelona membuat transfer ini tidak terwujud. Memasuki musim kedua Erik ten Hag yakni musim 2023-2024, manajemen MU kembali memenuhi keinginan Erik ten Hag untuk mendatangkan mantan pemain Ajax Amsterdam lagi. Pemain itu adalah Andre Onana yang didatangkan oleh Erik ten Hag untuk menggeser posisi penjaga gawang yang sebelumnya menjadi kiper legendaris MU, yakni David De Gea. Kedatangan Ineos di jajaran manajemen MU dan performa mengecewakan di Premier League dan Liga Champions musim lalu tidak membuat Erik ten Hag kesulitan di bursa transfer musim panas ini. Karena di awal musim 2024-2025, manajemen Manchester United kembali mendatangkan mantan pemain-pemain Ajax Amsterdam yang diminta oleh ten Hag. Pemain-pemain itu adalah Mathys de Ligt dan Nozair Mazraoui yang keduanya ditebus dari Bayern Munchen untuk memenuhi keinginan Erik ten Hag. Dengan demikian, manajemen MU telah mendatangkan 5 mantan pemain Ajax Amsterdam yang diinginkan oleh Erik ten Hag selama melatih Manchester United. Meskipun sudah diberikan perpanjangan kontrak dan kembali mendapatkan pemain-pemain yang diinginkannya, Erik ten Hag tetap gagal untuk memperbaiki performa Manchester United di awal musim 2024-2025. Sempat memberikan harapan dengan meraih kemenangan tipis atas Fulham di pekan pertama Premier League musim ini, penampilan MU di pekan-pekan selanjutnya justru menjadi bahan lawakan di tongkrongan. Hingga berakhirnya pekan ke-9 Premier League musim ini, MU hanya sanggup meraih 3 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 4 kali kekalahan. Dengan hasil-hasil pertandingan itu, Erik ten Hag hanya mampu membawa MU meraih 11 poin di 9 pertandingan pertama Premier League musim ini. Koleksi 11 poin dari 9 pertandingan itu tidak hanya membuat MU menjalin start terburuk di era Premier League, namun juga membuat Setan Merah menempati peringkat ke-14 klasemen sementara Premier League musim ini. Selain itu, catatan Manchester United yang hanya mencetak 8 gol dan kebobolan 11 gol dalam 9 pertandingan menandakan bagaimana rapuhnya performa Setan Merah bersama Erik ten Hag. Tidak hanya tampil mengecewakan di Premier League, MU asuhan Erik ten Hag juga menampilkan performa yang buruk saat bermain di Europa League. Dari 3 pertandingan fase grup yang sudah dimainkan, Setan Merah gagal meraih satupun kemenangan, dan kini menempati peringkat ke-21 klasemen sementara fase grup Europa League musim ini.
Dengan performa buruk di Europa League saat menghadapi tim-tim yang memiliki materi pemain yang jauh di bawah kualitas pemain MU, Erik ten Hag justru memberikan pernyataan yang membuat para pecinta sepak bola mengenyirkan dahinya. Pelatih asal Belanda itu mengaku puas dengan 3 hasil imbang yang diraih oleh Manchester United di 3 pertandingan pertama Europa League musim ini, dan menyebut timnya sebagai tim yang sulit untuk dikalahkan. Dengan performa buruk di awal musim 2024-2025 saat bermain di Premier League dan Europa League, kesabaran manajemen MU kepada Erik ten Hag akhirnya habis juga. Kekalahan setan merah dari West Ham United di pekan ke-9 Premier League musim ini menjadi akhir cerita Erik ten Hag di Old Trafford. Pasca kekalahan itu, manajemen MU melalui akun media sosial resmi klub mengumumkan pemecatan Erik ten Hag, sekaligus menunjuk Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih sementara The Red Devils. Setelah dipecat dari kursi kepelatihan Manchester United, Erik ten Hag diketahui langsung meninggalkan kota Manchester dan pulang ke kampung halamannya di Belanda. Gimana nih menurut teman-teman? Kira-kira apa nih memori Erik ten Hag sebagai pelatih Manchester United yang paling kalian ingat? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.